Pada tahun 2023, masyarakat Hong Kong dihebohkan dengan menghilangnya seorang model dan sosialita terkenal pada saat itu. Kemudian, tubuhnya ditemukan di sebuah rumah sewaan dengan kondisi yang sudah termasak di dalam sebuah panci sop. Bagaimana kronologinya? Siapa pelakunya? Dan apa motifnya? Langsung saja, kita mulai. Abby Chai Tin Fung, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Abby, adalah seorang model yang terkenal di Hong Kong. Ia lahir pada tanggal 15 Juli tahun 1994. Dia adalah anak sulung dari 3 bersaudara, yang semuanya adalah perempuan. Dari lahir, ia sudah tidak asing dengan kemewahan. Karena ayahnya merupakan seorang pebisnis konstruksi sukses di Tiongkok, yang tentunya hal itu membuat Abby mendapat fasilitas yang terbaik, untuk dia bisa mencapai mimpi dan minatnya di bidang fashion dan modeling. Diketahui, Abby memulai karirnya di usia yang masih sangat muda sebagai influencer. Hingga seiring dengan berjalannya waktu, dia pun memperluas karirnya menjadi seorang model terkenal. Bahkan, dia secara teratur menghadiri acara Paris Fashion Week yang biasa dihadiri oleh artis-artis terkenal dunia dan tampil di majalah-majalah berskala internasional. Sampai di sini kita semua sepakat bahwa Abby merupakan wanita yang sangat sukses dan berprestasi dalam karirnya. Tapi dari semua prestasi dan pencapaian yang sudah dia bangun selama ini, semua itu harus terhenti karena sebuah tragedi mengerikan yang tiba-tiba menimpanya. Kali ini, mari kita coba masuk ke latar belakang kehidupannya. Pada tahun 2012, di waktu usianya yang baru menginjak 18 tahun, Abby menikah dengan seorang pria bernama Alex Kwong, yang pada saat itu usianya juga baru menginjak 18 tahun. Yang dari pernikahan tersebut, kemudian lahirlah 2 orang buah cinta mereka yang lucu. Namun setelah 3 tahun menjalani rumah tangga, tepatnya di tahun 2015, mereka akhirnya memutuskan untuk bercerai. Karena Alex, sang suami, saat itu ia menjadi buronan polisi karena kasus penipuan pembelian emas melalui aplikasi online yang dia lakukan bersama 4 temannya. Saking besarnya kasus tersebut, sampai-sampai polisi Hong Kong pada saat itu mengadakan sayembara untuk siapapun yang bisa menangkap Alex Kwong, akan diberikan hadiah uang sebesar 3,3 miliar rupiah pada saat itu. Karena kasus kejahatan besar yang menimpa suaminya itulah, mereka pun akhirnya bercerai. Di sisi lain, sang mertua yang merupakan ayah dari Alex, yang bernama Bapak Kwong Kau, yang saat itu berusia 65 tahun, tidak kalah dengan sang anak dalam melakukan tindak kejahatan. Karena diketahui, Bapak Kwong dulunya adalah seorang anggota kepolisian yang cukup berprestasi. Namun ia harus ditangkap dan meninggalkan pekerjaannya sebagai seorang anggota kepolisian karena diduga telah melakukan tindak pelecehan seksual. Karena Bapak Kwong yang sudah tidak memiliki pekerjaan lagi, sang istri yang bernama Ibu Jenny, yang pada saat itu berusia 63 tahun, melaporkan bahwa mereka kini mengalami kebangkrutan dan kesulitan finansial. Tidak hanya itu, saudara kandung Alex, yaitu abangnya yang bernama Anthony, yang pada saat itu berusia 31 tahun, diketahui juga sedang mengalami kesulitan karena ia terlilit hutang. Namun ia tak bisa melunasi hutang-hutangnya karena pada saat itu, ia merupakan seorang pengangguran. Itulah tadi sedikit latar belakang keluarga dari mantan suami Abby, yang nantinya semua ini menjadi berketerkaitan. Kembali ke kehidupan Abby setelah perceraiannya dari sang mantan suami. Setelah bercerai dengan mantan suaminya, diketahui Abby bertemu dengan sosok pria baru yang bernama Chris Tam, atau yang biasa dikenal dengan sebutan Chris. Tidak banyak yang menyebutkan soal siapa Chris ini, namun yang pasti adalah ia merupakan seorang pebisnis sukses sekaligus anak dari pendiri jaringan restoran terkenal Tamja Yunnan Mission yang memiliki kurang lebih 156 cabang restoran yang tersebar di berbagai negara di dunia. Setelah beberapa saat menjalin hubungan, mereka pun akhirnya merasakan adanya kecocokan. Hingga pada tanggal 9 Desember tahun 2016, mereka pun memutuskan untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Namun pernikahannya pada saat itu hanya dihadiri oleh beberapa kerabat dekat dan hanya menjalani pernikahan adat. Sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat di dokumen negara Hong Kong pada kala itu. Dan dari pernikahannya ini, mereka dikaruniai 2 buah hati lagi, yang itu artinya Abby memiliki total 4 orang anak dari kedua pernikahannya tersebut. Kehidupan Abby pun berjalan normal seperti biasa. Ia merasakan sebuah keluarga bahagia dan hidup yang terasa sangat menyenangkan baginya. Karena dia memiliki suami yang baik, finansial yang stabil, dan karir yang meningkat. Terlebih lagi, ia juga masih menjalin hubungan yang baik dengan mantan suami dan mertuanya.
Diketahui, Abi masih memberikan bantuan finansial setiap bulannya kepada mantan suami, yaitu Alex dan keluarganya. Abi juga memberikan Anthony, yang merupakan abang iparnya itu, pekerjaan sebagai supir pribadinya yang ia gaji dengan jumlah yang cukup untuk ukuran supir pribadi pada kala itu. Tidak hanya itu, bahkan ia juga membelikan sebuah apartemen mewah di sebuah kawasan elit di kota Hong Kong, yaitu di Cadbury Hill, dengan harga yang cukup fantastis, yaitu sekitar 136 miliar rupiah pada saat itu. Ia membeli apartemen tersebut atas nama mantan mertuanya, yaitu Bapak Kwong, untuk mereka tinggali bersama keluarganya. Karena kebaikan dan kemurah hatian Abi inilah, mereka masih menjalin hubungan yang sangat baik. Karena Abi masih menganggap mereka semua adalah keluarga. Bahkan Abi masih mengikut sertakan mereka dalam setiap acara keluarga yang diadakan di rumah Abi. Sampai tibalah saat di mana hubungan yang awalnya terasa hangat tersebut menjadi terasa dingin, hingga akhirnya menjadi awal mula kejadian tragis yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Semua bermula ketika ada seseorang menawarkan kepada Abi untuk membeli apartemen yang ditinggali oleh Bapak Kwong dan keluarganya dengan harga yang sangat tinggi. Mengetahui hal itu, Abi berniat menjual apartemen tersebut dan membelikan apartemen baru sebagai ganti untuk keluarga Bapak Kwong untuk mereka tinggali. Abi pun mulai mendatangi keluarga Bapak Kwong dan mengutarakan dengan lembut niatnya untuk menjual apartemen tersebut. Namun pada saat itu, mereka langsung marah dan menolak rencana tersebut, terlebih Bapak Kwong yang merasa amat sangat keberatan. Karena ia merasa apartemen itu sudah menjadi miliknya dan sepenuhnya merupakan haknya. Bahkan ia sempat mengancam akan menghabisi Abi jika ia berani menjualnya. Dari sinilah hubungan mereka semakin memanas. Sedangkan di sisi lain, Abi melalui penasehat hukumnya dapat membuktikan secara hukum jika apartemen tersebut dibeli oleh Abi, sehingga Abi masih memiliki hak atas apartemen itu dan bahkan legal jika ia ingin menjualnya. Namun setelah kejadian itu, tanpa diketahui Abi, keluarga mantan suaminya sedang merencanakan sebuah niat jahat yang didalangi langsung oleh Bapak Kwong yang merupakan seorang mantan anggota polisi. Mereka merencanakan sebuah aksi penghilangan nyawa, sekaligus ingin menguasai harta yang dimiliki oleh Abi, yang saat itu memiliki kekayaan bersih lebih dari 100 juta dolar Hong Kong, atau sekitar 208 miliar rupiah, jika dikonversi ke mata uang Indonesia saat ini. Karena, Bapak Kwong mengetahui kalau pernikahan Abi dan Chris merupakan pernikahan yang tidak tercatat di hukum negaranya, sehingga jika Abi meninggal dunia, otomatis harta miliknya akan jatuh pada kedua anaknya bersama Alex. Dan setelah itu, mereka berencana untuk memegang kendali atas harta warisan tersebut. Pengeksekusian itu terjadi pada tanggal 21 Februari tahun 2023. Pada saat itu, Abi pergi dari apartemen mewah miliknya untuk menjemput anaknya di sekolah seperti biasa. Yang mana ia diantar oleh supir pribadinya yang tak lain dan tak bukan adalah Anthony. Namun siapa sangka, ternyata pada hari itu Abi tidak pernah sampai ke sekolah dan menemui anaknya. Dan itu merupakan hari terakhir di mana Abi terlihat, lalu kemudian ia pun seperti menghilang begitu saja. Hari itu juga, suaminya, Chris, yang mulai khawatir pun akhirnya langsung melaporkan kejadian hilangnya Abi ke pihak kepolisian. Karena ia tahu, hal ini bukanlah sebuah kebiasaan Abi yang pergi begitu saja tanpa sebuah kabar. Polisi pun langsung melakukan investigasi dengan menginterogasi Anthony yang memang adalah orang terakhir yang sedang bersama Abi pada saat itu. Tapi Anthony menjawab dengan tenang, bahwa hari itu ia memang mau mengantar Abi ke sekolah anaknya, namun Anthony mengungkapkan, bahwa pada saat di tengah jalan, Abi memintanya untuk berhenti, lalu kemudian ia pun langsung turun begitu saja. Dan Anthony menyebutkan bahwa ia hanya menurut saja tanpa bertanya apa-apa. Polisi yang mendengar jawaban itu pun merasa sedikit curiga. Hingga akhirnya polisi meminta kepada Anthony untuk bisa menyerahkan rekaman yang terekam pada kamera dashcam di mobil yang saat itu sedang mereka gunakan. Namun Anthony menolak dengan halus dan berkata bahwa kebetulan pada saat itu kamera dashcam mobil tersebut sedang rusak. Sehingga ia tidak memiliki rekaman apapun pada hari kejadian. Polisi pun langsung mengecek kebenaran yang Anthony katakan. Dan pada saat polisi melakukan pemeriksaan, polisi menemukan adanya kejanggalan. Karena ditemui adanya kerusakan yang disengaja pada kamera dashcam mobil tersebut. Namun karena belum menemukan adanya bukti, polisi pun harus membebaskan Anthony dan berusaha untuk terus melakukan investigasi. Setelah melakukan interogasi kepada Anthony, pihak kepolisian juga memanggil mantan ayah dan ibu mertua Abi, yaitu Bapak Kwong dan Ibu Jenny untuk dimintai keterangan. Pada saat diinterogasi, polisi menemukan adanya kejanggalan dari kesaksian mereka berdua. Seolah ada suatu hal besar yang sedang berusaha mereka tutupi.
Ketika polisi bertanya tentang di mana keberadaan anak mereka yang bernama Alex, mereka mengaku tidak mengetahui keberadaannya, padahal selama ini mereka masih tinggal bersama. Namun mereka tetap bersikeras bahwa mereka tidak mengetahui di mana Alex berada. Polisi yang dari awal sudah curiga dengan keluarga ini, semakin menaruh rasa curiga yang lebih besar lagi. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak adanya bukti. Setelah bekerja cukup keras dan mencari informasi ke sana kemari, polisi menemukan sebuah fakta yang mengejutkan, yaitu hari di mana disebutkan Anthony sedang mengantar Abby ke sekolah anaknya, diketahui mobil itu tidak pernah melintasi jalan menuju ke sana. Mobil tersebut diketahui malah mengarah ke arah sebuah desa terpencil yang bernama Desa Lung Mei Taipo. Hal ini diketahui setelah polisi memeriksa GPS yang terdapat di mobil yang ditumpangi Abby terakhir kali. Polisi pun mendatangi desa tersebut dan melakukan investigasi di sana. Hingga akhirnya polisi menemukan bahwa ada satu unit rumah sewa yang baru disewa oleh keluarga Alex di awal bulan Februari tahun 2023, yang mana itu adalah waktu yang berdekatan sebelum Abby dikabarkan menghilang. Pada saat itu, keluarga Alex masih tinggal di apartemen mewah yang dibelikan Abby. Namun entah mengapa mereka menyewa sebuah rumah di sebuah pedesaan terpencil itu. Di hari Jumat tepatnya tanggal 24 Februari tahun 2023, polisi mendatangi rumah sewaan itu dengan membawa surat perintah untuk melakukan penggeledahan. Di sana, polisi menemukan kejanggalan, karena tidak ditemukan adanya perabotan rumah seperti rumah untuk tempat tinggal pada umumnya. Yang ada hanyalah barang-barang berupa pisau pemotong daging, gergaji mesin, alat penggiling daging, sarung tangan, dan barang-barang mencurigakan lainnya. Dari sini polisi semakin yakin, jika rumah ini memang sengaja disewa bukan untuk ditinggali, namun ada agenda tersembunyi yang khusus untuk melakukan kepentingan tertentu. Saat terus masuk ke dalam rumah, polisi melihat ada sebuah kulkas yang terlihat mencurigakan, yang seketika itu juga polisi langsung mencoba untuk membukanya. Ketika dibuka, polisi pun langsung terkejut, karena apa yang mereka lihat, tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Di sana, mereka melihat sepasang kaki manusia dalam keadaan yang sudah terpotong. Dan juga terdapat 2 buah panci yang berisi penuh dengan sop. Awalnya panci tersebut terlihat seperti sop daging pada umumnya. Namun setelah diperiksa, panci sop itu ternyata berisi tengkorak kepala manusia, dan ada beberapa tulang rusuk dan juga rambut di dalamnya. Yang membuat seketika itu juga perut mereka terasa mual dibuatnya. Yang mungkin setelah kejadian tersebut, mereka tidak akan melihat sayur sop dengan cara pandang yang sama lagi. Selain itu, polisi juga menemukan beberapa barang pribadi milik Abby ada di dalam rumah sewaan tersebut. Seperti KTP, kartu kredit, dan juga tas yang diketahui itu adalah milik Abby. Dari temuan tersebut, polisi semakin yakin kalau jasad yang mereka temukan atau kaki yang mereka lihat itu kemungkinan besar adalah memang benar jasad Abby yang selama ini mereka cari. Yang walaupun pada saat itu, polisi masih belum berhasil menemukan beberapa bagian tubuh Abby yang lainnya, yaitu potongan badan hingga kedua lengannya. Namun dengan ditemukannya jenazah Abby dalam kondisi yang sangat mengenaskan di dalam rumah sewaan yang disewa oleh keluarga Alex, polisi langsung bisa menduga siapa pelaku di balik tindak kejahatan ini semua, yang tidak lain dan tidak bukan adalah keluarga sang mantan suaminya. Untuk mencari bagian tubuh lainnya yang belum berhasil ditemukan, polisi saat itu mengerahkan setidaknya hingga 100 personel mereka untuk menyisir daerah di sekitar TKP. Termasuk juga, polisi memeriksa sebuah pemakaman di sekitar sana dan juga di beberapa saluran air yang diduga menjadi tempat dibuangnya potongan jasad Abby. Tapi sayangnya pencarian itu tidak membuahkan hasil. Pencarian potongan jasad Abby ini pun kembali dilakukan di tempat pembuangan akhir atau TPA yang berada di sebuah tempat bernama Takuling. Dan menurut seorang saksi, pada tanggal 22 Februari tahun 2023, atau sehari setelah Abby Chai dikabarkan menghilang, ia melihat seorang pria membawa beberapa kantong plastik mencurigakan ke TPA itu, dan setelah mendapatkan laporan itu, tanpa menunggu waktu yang lama, beberapa alat berat dan juga drone pun dikerahkan ke sana untuk memudahkan pencarian. Dan setelah kurang lebih 2-3 hari pencarian dilakukan di lokasi TPA itu, polisi menemukan beberapa potongan tulang, yang walau pada saat itu belum bisa dipastikan apakah tulang-tulang tersebut milik Abby atau bukan. Namun polisi segera membawa dan memeriksa tulang-tulang yang mereka temui tersebut. Walau sudah menemukan beberapa bukti, polisi terus melakukan investigasi terhadap para saksi yang ada di sekitar TKP. Menurut pengakuan para saksi, mereka bilang bahwa di tanggal menghilangnya Abby, mereka mendengar suara gergaji mesin menyala sepanjang hari dari arah rumah yang disewa keluarga Alex. Tapi saat itu warga sekitar tidak ada menaruh rasa curiga, karena mereka pikir, mungkin keluarga di rumah itu sedang melakukan beberapa renovasi rumah. Yang padahal, tanpa mereka ketahui, mereka di dalam rumah itu sedang melakukan tindakan paling sadis kepada tubuh seorang manusia yang selama ini telah banyak membantu mereka. Kalau menurut pihak kepolisian,
Saat mobil Abi yang dikendarai Anthony ini diperiksa, di sana mereka menemukan adanya bercak darah. Sehingga polisi menduga, Abi sempat mengalami tindak kekerasan dulu di dalam mobil tersebut, sebelum akhirnya Abi dieksekusi di rumah sewa itu dalam keadaan tidak sadarkan diri. Namun ada juga sumber lain yang mengatakan bahwa Abi sudah meninggal dunia ketika dianiaya di dalam mobil. Sedangkan untuk tindakan yang dilakukan di rumah sewaan tersebut, sekaligus menjadikan beberapa bagian tubuhnya menjadi sebuah sop, hal itu diduga sengaja mereka lakukan untuk menghilangkan barang bukti. Bersamaan dengan adanya penemuan potongan tubuh jasad Abi dan juga investigasi yang masih terus dilakukan, polisi pun langsung menangkap terduga pelaku yaitu Bapak Kwong, Anthony, dan Ibu Jenny. Sementara Alex, pada saat itu masih dalam proses pencarian. Polisi pun terus mencari keberadaan Alex, hingga dalam waktu yang singkat tepatnya pada tanggal 25 Februari tahun 2023 pada jam 1 siang, Alex akhirnya berhasil ditemukan. Dia ditangkap di dermaga Tung Chong yang berada di Pulau Lantau, yang pada saat itu diduga ia akan melarikan diri dari Hong Kong melalui jalur laut dengan menggunakan perahu. Pada saat penangkapan terjadi, Alex kedapatan membawa uang tunai dan beberapa jam tangan mewah yang bernilai sekitar 8 miliar rupiah. Pada tanggal 26 Februari tahun 2023, polisi pun akhirnya langsung menetapkan mereka berempat sebagai tersangka atas kasus penghilangan nyawa Abi Chai. Selain keluarga Alex, ada satu tersangka lain yang ikut terseret dalam kasus ini, yaitu seorang perempuan bernama Ng Chi Wing, yang saat itu berusia 47 tahun. Siapakah perempuan ini? Diketahui, perempuan ini merupakan selingkuhan dari ayahnya Alex yaitu Bapak Kwong. Dikabarkan mereka sudah menjalin hubungan selama 6 bulan, dan dalam kasus penghilangan nyawa ini, Ng Chi Wing berperan dalam menyembunyikan Alex di sebuah unit di The Arch yang berada di kawasan West Kowloon, Hong Kong. Itulah mengapa saat itu, Alex sempat sulit ditemukan keberadaannya oleh pihak kepolisian. Selain itu, perempuan ini jugalah yang telah membantu Bapak Kwong untuk menyewa sebuah rumah yang menjadi tempat pengeksekusian bagi jasad Abi. Mereka pun langsung dihadirkan dalam pengadilan perdana kasus penghilangan nyawa Abi Chai pada tanggal 27 Februari di tahun 2023. Dan di dalam pengadilan itu, hakim menolak penangguhan penahanan terhadap semua terdakwa atas kasus penghilangan nyawa terhadap Abi Chai ini, karena perbuatan mereka yang sangat kejam terhadap korbannya. Dan ini JG merupakan salah satu kasus paling mengerikan yang pernah terjadi di negara tersebut, hingga menggemparkan Hong Kong dan dunia internasional pada saat itu. Para tersangka pun akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas perbuatan mereka, karena sejak tahun 2013, hukuman mati sudah dihapuskan dari negara tersebut. Sekian video kasus kriminal pada hari ini. Jika kamu punya teori, ide dan saran, atau informasi tambahan soal kasus ini, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, karena masih banyak arsip yang belum kita buka.